Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo anak-anakku semuanya. Nah, sekarang bersama Bu Citra Utami Asmisuri, Ibu mengajar PABP kelas 7 ya. Nah, minggu kemarin, Ibu menyuruh kalian untuk merangkum yang ada di video ya. Tentang apa? Tentang malaikat Allah. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan langsung ya. Oke. Siapakah malaikat itu? Ayo, siapa yang tahu siapa malaikat itu? Udah pada tahu ya, pasti ya. Ibu yakin kalian sudah tahu ya. Jadi, malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, ya. Terus malaikat itu kita tuh tidak bisa melihat malaikat, tapi kita harus beriman kepada malaikat. Kenapa kita harus beriman? Karena iman kepada malaikat itu termasuk rukun iman yang kedua ya, iman kepada malaikat. Sekali lagi Ibu ulangi, iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua ya. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Malaikat diciptakan Allah sebagai utusan Allah untuk mengurusi berbagai urusan. Ya, kita ke sifat dan perilaku malaikat. Sifat dan perilaku malaikat antara lain: 1. Selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat. Jadi, malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Malaikat itu berarti selalu taat ya kepada Allah. Yang kedua adalah malaikat dapat berubah wujud. Kadang-kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad itu menyamar seperti para sahabat. Jadi bisa berubah-ubah wujudnya ya malaikat itu. Terus malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Kenapa Bu? Malaikat tidak makan dan tidak minum? Karena malaikat itu tidak mempunyai hawa nafsu. Beda sama kita mah lapar terus ya. Apalagi musim hujan gini, lapar dan haus. Nah, kalau malaikat itu tidak makan dan tidak minum ya. Terus malaikat itu laki-laki atau perempuan ya? Nah, malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin ya anak-anak ya. Jadi bukan laki-laki, bukan perempuan. Jadi pokoknya malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin. Lanjut ya. Malaikat itu tidak pernah letih dan tidak berhenti beribadah kepada Allah. Kalau beda sama manusia, kalau kita kan kalau misalnya kita sholat juga ya, kadang rajin, kadang enggak. Tapi Ibu yakin kalian pasti selalu rajin sholat ya. Tapi kalau malaikat itu tidak pernah letih dan tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah. Terus malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir ya. Terus lanjut, malaikat itu berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Jadi kalau kalian, apalagi terutama laki-laki, yuk sholat berjamaah ke masjid ya. Tapi ingat kalau sekarang harus pakai masker ya ke masjidnya ya. Nah, sekarang kita bahas tentang perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Malaikat itu tadi Ibu udah bilang ya, malaikat itu diciptakan dari cahaya ya. Kalau jin itu dari api. Nah, kalau kita itu manusia dari tanah ya. Malaikat dan jin bisa dilihat nggak? Enggak, berarti masuknya makhluk gaib ya. Kalau manusia itu bisa terlihat ya, terlihat kasat mata kalau manusia. Lanjut, malaikat itu selalu patuh dan taat kepada Allah ya, tidak pernah lelah, tidak pernah letih beribadah kepada Allah. Sedangkan jin dan manusia karena mempunyai hawa nafsu, ada patuh dan juga yang durhaka, anu bandel, anu taat ya. Jadi tergantung siapa, tergantung jin dan manusia itu sendiri. Terus malaikat itu tidak makan dan tidak minum ya, karena tidak mempunyai hawa nafsu ya. Kalau jin manusia mempunyai hawa nafsu, jadi jin juga makan dan minum sama kayak kita manusia juga, iya kan, kita manusia ya, jadi makan dan minumnya. Lanjut, kalau malaikat itu pikirannya jernih
dan lurus ya. Kalau jin dan manusia pikirannya berubah-ubah ya, karena tadi mempunyai hawa nafsu. Nah, kayak ini nih. Ya, malaikat tidak mempunyai hawa nafsu, jin mempunyai hawa nafsu. Dilanjut ya, nama dan tugas malaikat. Di Al-Quran itu tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti. Namun ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ada banyak malaikat itu sebenarnya banyak ya, 7 sampai 70 ribu malaikat. Tetapi yang tercatat di dalam Al-Quran dan hadis ada berapa? Ada 10 ya. Ini kalian harus sudah hafal malaikat dan tugasnya. Tong terbaliknya, pokoknya kalian harus sudah hafal. Jibril apa tugasnya? Jibril menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Mikail. Yang kedua, Mikail, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk memberi rizki. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas untuk meniupkan trompet atau sangkakala pada kiamat nanti ya. Israel apa sih tugas malaikat Israel? Malaikat Israel itu bertugas untuk mencabut nyawa. Terus lanjut, Mungkar Nakir. Mungkar Nakir malaikat itu bertugas untuk nanti kalau udah meninggal, jadi nanti akan ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Lanjut, malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat pekerjaan baik ya. Jadi kalau kita berbuat baik, nanti ada malaikat Raqib yang mencatat perbuatan kita. Dan begitu pula apabila kita mengerjakan pekerjaan yang buruk, ada yang mencatat, yaitu siapa? Malaikat Atid. Lanjut, malaikat Malik dan Ridwan. Malaikat Malik itu penghuni neraka, sedangkan malaikat Ridwan itu penghuni menjaga pintu surga. Jadi malaikat Malik itu menjaga pintu neraka, sedangkan malaikat Ridwan itu menjaga pintu surga ya. Kalian harus hafal malaikat dan tugasnya ya. Lalu apa sih hikmah yang kita dapat petik? Nah, yang pertama itu dapat memberi motivasi kita untuk selalu taat dan patuh kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara meneladani ketaatan para malaikat ya. Lalu malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Jadi pas kita mau berbuat jahat atau berbuat jelek kepada orang lain, oh iya ada malaikat Raqib Atid yang akan mencatat amal baik dan amal buruk kita. Jadi kita pas mau mengerjakan pekerjaan yang buruk tidak jadi karena oh iya ada malaikat Atid yang mencatat semua pekerjaan buruk manusia ya. Jadi kita tidak jadi karena malaikat mengawasi pekerjaan kita. Lalu memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rizki melalui malaikat Mikail. Jadi kita harus berusaha dan optimis bahwa rezeki itu udah ada yang ngatur, yaitu siapa? Malaikat Mikail. Dan terakhir, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh, karena bekal itulah yang akan kita bawa nanti di akhirat ya. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat bertemu dengan malaikat Ridwan ya, menyambut kita di surga. Lanjut, perilaku beriman kepada malaikat Allah. Perilaku beriman kepada malaikat Allah. Salah satu aja ya, Ibu contoh ya. Contohnya iman kepada malaikat Israel. Iman kepada malaikat Israel. Malaikat Israel itu apa sih fungsi tugasnya? Malaikat Israel itu tugasnya adalah mencabut nyawa. Nah, perilaku beriman kepada malaikat Israel berarti kita apa? Berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Itu yang terpenting ya.
Jadi selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Terus kita selalu berdoa untuk nanti meninggal dengan husnul khotimah gitu ya. Terus kita selalu mempersiapkan diri berbuat baik, beribadah, hormat kepada guru, hormat kepada orang tua, berbuat baik dengan teman. Pokoknya kita pasti berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian jika kita beriman kepada malaikat Israel, yaitu malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Oke anak-anak, paham gak? Jika ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian bertanya di grup WA ya, dan kerjakan ya tugasnya yang ada di Google Classroom. Mungkin sekian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita Ibu harap pandemi ini cepat berakhir, jadi kita bisa bertemu secara langsung ya. Tetap semangat anak-anak, tetap semangat belajar, kerjakan tugasnya, tetap semangat dan sehat selalu ya, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.